Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan pidato dari temu kebangsaan relawan Anies Baswedan yang nanti secara khusus menyampaikan pesan-pesannya kepada relawan, pesan-pesan untuk Indonesia masa depan, pesan-pesan perubahan yang akan dibawakan oleh calon presiden Anies Baswedan pada waktu mendatang. Dan para relawan dan simpatisan yang datang cukup banyak, dan boleh dikatakan mereka semua adalah relawan yang datang secara sukarela, seperti namanya relawan. Ya, mereka ini tidak dibayar karena tak terbayar, dan mereka ini tidak dinilai dengan rupiah karena mereka tak ternilai. Ya, inilah dia nanti sambutannya, kita akan lihat, dan sebagian relawan juga sudah mulai berdatangan dan kita saksikan. Sampai jumpa. Lebih dari 10.000 relawan Anies Rashid Baswedan memadati Kompleks Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Stadion berkelas internasional ini hampir tidak dapat menampung jumlah para simpatisan bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mereka menghadirin acara yang bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan Perubahan untuk Keadilan Sosial. Ya, yang sangat mendalam rekam jejak atau apa saja yang pernah kita lakukan. 2017 menjadi perjalanan panjang dari Bapak Anies Baswedan. Acara ini benar-benar berlangsung gegap gembita, penuh keakraban. Dalam orasinya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Rektor termuda Indonesia dari Universitas Paramadina Jakarta ini mengajak relawannya untuk menjadi teladan yang baik. Anies menegaskan bahwa relawan teladan adalah relawan yang menghormati lawan dalam kontestasi Pilpres 2024. Permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto, berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan. Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan, maka kita akan bisa mengajak rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi, teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan, di mana datang ke depan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut
agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan, itu sering sudah masuk ke dalam proses. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Nilainya nilai keadilan, nilainya nilai kesetaraan. Dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin, bila ini kita kerjakan, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan lebih makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebagai Ketua Umum Milih Anies dan juga adalah Ketua Umum Konfederasi Relawan Anies Baswedan. Tadi pidato dari Anies Baswedan, sambutan dari relawan cukup banyak ya. Apa yang ditangkap oleh Mas Ramli dari pidato Anies Baswedan tadi? Pak Anies tadi sudah menegaskan bahwa negeri ini tidak baik-baik saja. Karena itu banyak hal yang harus dilakukan, seperti pemberantasan mafia di berbagai sektor, kemudian bagaimana menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kami lihat bahwa Pak Anies ini sudah memiliki semangat untuk perubahan, banyak hal yang harus dibenahi, dan kita melihat bahwa beliau memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan itu. Visi perubahan dan misi disampaikan Anies Baswedan tadi, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi harapan dari, katakanlah, dari Mas Ramli sebagai pimpinan relawan Konfederasi Relawan Indonesia? Sangat sesuai. Apa yang disampaikan Mas Anies tadi sudah lebih berani daripada biasanya, dan memang itu yang kita harapkan. Butuh lebih berani lagi untuk mengungkapkan hal-hal yang memang harus dilakukan di masa depan. Kalau respon dari relawan tadi, ada berapa relawan tadi? Relawan kelihatannya di atas 10.000, termasuk yang di luar ya. Kalau yang di dalam memang kapasitas hanya 4.000 lebih. Jadi kita melihat padat betul di dalam. Kami perkirakan ya sekitar 5.000 di dalam, dan di luar juga cukup banyak. Oke, terakhir Mas Ramli, benar nggak sih ada atmosfer kemenangan dari pidato hari ini? Kelihatannya tinggal menunggu waktu saja, ya. Jadi kita berharap bahwa prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mas Anies lolos jadi calon, dan setelah jadi calon insya Allah kita bisa menang. Dan ini menjadi energi bagi relawan untuk turun ke seluruh pelosok lebih militan lagi ya? Pasti. Jadi sebelum ini kita bikin Rakornas, kita sudah punya komitmen kuat bahwa seluruh jaringan kita itu akan semakin dikuatkan sampai ke pelosok-pelosok. Oke. Terima kasih Mas Ramli. Pemirsa, kita baru saja bincang-bincang dengan Mas Ramli Rahim, yang salah satu motor dari relawan Indonesia untuk Anies, yaitu namanya Konfederasi Relawan Anies Baswedan, dan juga adalah Ketua Umum dari Milih Anies. Acara ditutup dengan lagu-lagu pop yang menghibur relawan. Sambil menanti kepulangan dan redanya hujan lebat yang mengguyur tenis indoor Senayan, para relawan melampiaskan kebahagiaan mereka dengan berjoget dan ikut bernyanyi.
Para relawan mengaku puas dan bangga karena bisa bertemu dengan sesama relawan dari seluruh tanah air dan melihat langsung presiden idolanya. Para relawan dari Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, misalnya, mengaku bahwa para relawan ini benar-benar datang secara swadaya dan atas keinginan sendiri. Hal ini berbeda dengan kehadiran bakal capres lain yang datang ke provinsi itu. Armando yang benar, nggak pakai ade. Kalau pakai ade berarti nggak benar. Ya, cakep. Anda kok dilihat di TV begitu di PHI ini doang apa simpatinya PDIP doang. Yang lain rakyat tidak ada yang datang Pak. Sekarang orang Itu Pak Ganjar datang ke Manado. begitu lihat ini kosong. Tiap mana-mana dia kosong. Oke. Apa yang mau diambil? Tidak ada kan? Jadi di Manado tidak ada? Tidak ada Manado. Itu hanya simpati PDIP semua. Karena gubernur Oli. Tidak ada yang bayaran. Sambutan itu hanya simpatinya dia sendiri. Kalau simpati dari masyarakat Manadonya tidak ada kalau dilihat. Apa yang diambil dari ini? Ya selalu konten di media terus yang lihat. Kalau tidak ada namanya, hanya Dumona kan nama Ganjar aja selalu itu kan. Setiap media selalu ada dia. Itu yang menangkan di situ dia. Tapi kalau dilihat dari masyarakat hanya simpatinya PDIP aja yang datang selalu. Setiap Ganjar mau datang kemanapun hanya simpati sendiri yang datang, tidak ada selain. Jadi seperti yang Pak Anies mengatakan bahwa kami siap menyambut kedatangan siapa aja pun yang datang di daerah kami, tapi yang berprestasi. Kita buktikan dengan caranya masing-masing. Kalau Pak Anies sudah nggak terbendung lagi, Pak Anies emang keren. Saya menyaksikan aura pendatang yang menyaksikan Jakarta luar biasa. 5 tahun Pak Anies keren. Ya, alhamdulillah acara yang tadi dilaksanakan pidato kebangsaan, beliau sangat sederhana, bahkan menyapa kita semua, keakraban, tidak ada jaraknya bersama masyarakat. Inilah yang kami cari, pemimpin yang sederhana, yang berwibawa, yang bisa memberikan keteladanan kepada seluruh masyarakat yang ada di negara kita ini. Jadi itu saya lihat di sana kebersamaan, ya. Tidak perlu memandang itu kalangan apapun, kita bisa bersatu bersama, itu yang paling menarik Pak. Mau orang miskin, mau pengusaha, mau orang kaya, mau apa, semuanya bisa bersinergi. Tidak ada kita berpikir yang hal-hal yang buruk, walaupun dengan lawan kita hadapi saja dengan izin Allah. Kita berdoa, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Kita berdoa bersama-sama, bukan hanya sendiri tentunya. Indonesia berdoa untuk kemenangan Anies. Itu yang kami tangkap tadi di sana. Menurut saya Pak Anies tuh luar biasa penyampaiannya tadi, agak luar biasa, tegas gitu. Tidak main-main pesannya. Dia berani menantang semua mafia-mafia itu untuk diberantas, tidak menutup kemungkinan ini adalah calon pemimpin yang kita harapkan, karena pemimpin kita yang kemarin itu agak takut aja untuk memberantas mafia gitu. Kita tahu kan mafia ini merusak gitu, selain daripada korupsi. Sementara itu, para petugas dari Polda Metro Jaya mengaku bahwa acara ini berlangsung aman dan lancar. Bahkan, lalu lintas di jalan-jalan di sekitar Senayan berlangsung lancar. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan pidato yang luar biasa dari calon presiden kita, Anies Rashid Baswedan. Antusiasme dari 10.000 relawan Anies Baswedan begitu besar. Dan insya Allah pesan-pesan pidato pernyataan dari Anies Baswedan yang paling utama tadi adalah di dalam memberantas atau musuh kita itu adalah mafia di segala bidang. Dan itu mendapatkan respon yang sangat luar biasa, antusias dari para relawan. Pemirsa, kita doakan agar pidato-pidato dan pernyataan pesan-pesan dari Anies Baswedan tadi bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengantarkan Anies untuk memimpin menjadi Presiden Indonesia ke-8 pada 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa kita di acara-acara mendatang Anies Baswedan. Merdeka!